sama-sama kita hormati, yaitu Ustazah Hajah Taslimah, Ustazah Umi Badriah, dan juga yang kami muliakan dan juga yang kami hormati guru tetap daripada Majelis Taklim Al-Hasanah Al-Mukarramah Ustazah Hajah Aisyah SPDI. Mudah-mudahan beliau pun selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati rekan seperjuangan saya Al-Mukarramah Ustazah Hajah Masturah. Mudah-mudahan juga perjuangan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang pada wakaf ya Masjid Jami ini Al-Hasanah, yaitu almarhum Bapak Haji Hasan bin Sa'id, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah luaskan, Allah terangkan kuburannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bu, yang saya hormati dan yang saya cintai, Bu. Ibu doyan kan makan durian? Ada yang mau beli durian? Bu, makan durian bareng si kembar. Jamaah yang keren-keren banget, apa kabar? Alhamdulillah. Ikan lohan punya pobarkah. Mudah-mudahan jamaah hidupnya pada berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pembawa acara, yaitu Panali Jampik dari Bekasi. Kepada Ibu MC saya ucapin terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ini tinggal hadroh. Ya, apa ya? Haji Umroh jalan-jalan ke Cimanggis, pulangnya beli buah manggis sama alu manis. Masya Allah, hadroh Bu, cantik-cantik, manis-manis, kalau dilihat pada kayak artis. Jalan-jalan ke pasar baru, pulangnya beli buah nanas, romannya pakai seragam baru, udah lunas. Alhamdulillah gratis ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus yaitu tawakuf sementara Majelis Taklim Al-Ikhlas yang tadi Al-Ikhlas lagi, yaitu Majelis Taklim Al-Hasanah yang insyaallah mudah-mudahan duduknya kita pada hari ini Bu, Allah jadikan kita orang-orang yang soleh dan solihah. Allah jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak cucu mantu keturunan kita yang soleh dan yang solihah. Ya Allah, doa kita di sore hari ini mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, syukur-syukur melimpah ruah. Insya Allah bulan depan kita bareng-bareng pergi ke kota Mekah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia budiman, insan pilihan figur panutan semua insan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah lidah kita selalu bersalawat, lidah kita selalu berzikir, lidah kita selalu bertasbih. Insya Allah mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita sama-sama mendapatkan syafaatul udmahnya. Amin ya rabbal alamin. Bu, sebelum naik tadi kata pembawa acara udah bisik-bisik kan saya. Katanya sebentar lagi sholat asar ya Bu ya. Katanya pohon parek lebih panjang, udah sore jangan panjang. Saya bilang ikan sepat ya bismillah, lebih cepat lebih bagus, gak bertele-tele ya. Jadi sedikit aja kali ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, pada hari ini juga yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Ibu di mana saja sudah banyak mendengar tentang Isra dan Mi'raj. Mungkin saya ngisi di mana aja selalu ada Ibu semuanya. Mungkin bagi yang bosan dengarnya lah, emang ceritanya begitu. Mau bosan mau enggak, memang cerita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Bu. Yang di dalam kitab, di dalam tadi yang dibaca itu apa Bu? Bu, baca Mi'raj ya. Nah, itu juga sama ceritanya. Jadi saya ceritain lagi Bu, latar belakang Nabi dan diisrokan dan dimi'rajkan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa
Bu wafat Bu di bulan Rajab. Nabi sedih Bu. Enggak lama dari itu Bu, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Jadi dua yang diambil oleh Allah di bulan Rajab, dua-duanya yang begitu dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sambil meneteskan air mata Ibu. Ketika Allah melihat Nabi meneteskan air mata, Allah nggak tega. Ya, kata Allah akan diberikan hikmah yang terbaik daripada kesedihan Nabi. Disitulah Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisrokan dan dimi'rajkan, diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kadang-kadang Ibu kalau ada yang kena musibah, kan pasti kena musibah, seadanya jatuh, Bu, ya Allah, Bu yang sabar, yang kuat. Insya Allah dibalik semua ini ada hikmah yang terbaik. Nah itu Nabi lagi sedih, diberikan hikmah yang terbaik oleh Allah, diangkat yaitu ke langit 1 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi naik Ibu di langit pertama, Nabi bertemu dengan Abul Bashar. Abul Bashar siapa Bu? Bapak kita semua yaitu Nabi apa? Nabi Adam. Nabi naik lagi ke langit yang ke-6. Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Naik lagi ke langit yang ke-7, ketemu dengan Abul Anbiya wal Mursalin. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu bapaknya para nabi dan para rasul. Ya. Terus Nabi diangkat lagi yaitu ke Sidratul Muntaha. Disitulah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara bertemunya? Ya, sami'na wa ata'na. Kita tidak perlu berikan itu. Yang penting Nabi ketika bertemu dengan Allah mendapatkan perintah sholat. Berapa adanya Bu? 50. Iya. Nah, dapat perintah sholat 50 waktu, Nabi turun sampai ke langit yang ke-6. Ditanya sama Nabi Musa, ya, wahai Muhammad, dapat perintah apa dari Allah? Dapat perintah sholat, yaitu 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, umatku tidak akan sanggup, umatku tidak akan kuat untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi lapor kepada Allah, ya Allah, umatku tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50. Terus apa kata Allah? Udah 45 turun. Kata Nabi Musa, umatku tidak akan sanggup juga. Naik lagi sampai 9 kali. Nabi Muhammad pulang balik memperjuangkan kita sebagai umatnya biar kita mampu untuk melaksanakan sholat, ya Bu ya. Nah akhirnya sampai ke 5 kali ya sholat kita sehari semalam. Ya, itu pun tetap diprotes sama Nabi Musa. Wahai Muhammad, umatku tidak akan sanggup kamu naik lagi. Bu, kata Nabi Muhammad apa? Ya udah dah. Oh enggak, saya udah enggak mau, saya udah malu sama Allah. Ya udah Nabi turun, yaitu membawa perintah sholat ya 5 waktu akhirnya Bu. Nah disinilah hasil daripada Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW adalah sholat 5 waktu. Jadi dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik. Jangan sampai kita sholat yaitu apa Bu? Cuma untuk mengingat yang lupa. Untuk mengingat yang lupa jadi ingat, yang ingat jadi lupa. Suka begitu kan Ibu? Ya. Coba sholat kita kadang kita hilang Bu, ada hilang sesuatu, kita cari kemana aja gak ada. Ya udah deh, saya udah lelah deh, saya mau sholat aja. Ya, ketika kita sholat Allahu Akbar, ya Allah, ternyata dia di situ. Jadi kita ingat, yang tadinya lupa, jadi ingat ya Bu ya. Nah itu berarti sholatnya khusyuk apa enggak? Yang kedua, yang tadinya lupa Bu, yang tadinya ingat jadi lupa, apa itu? Iya. Ibu tahu kan sholat subuh berapa rakaat? Sholat maghrib berapa rakaat? Tapi kenapa ketika kita sholat Allahu Akbar 2 rakaat apa 1 rakaat? Itu sholat 2 rakaat.
sholat kita seperti itu. Sholat kita itu adalah kebutuhan ya Bu ya. Nah insya Allah kita selalu melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merubuhkan daripada agamanya sendiri. Insya Allah kan salah satu yaitu istri-istri yang salehah itu idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila dia melaksanakan sholatnya yang 5 waktu, wa aqa'at ba'laha, apabila dia taat kepada suaminya, wa hafadhat farjaha, apabila dia memelihara kehormatan daripada suaminya Bu ya, wa sawma syahraha, dan apabila dia puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya puasa. Tuh, apa janji Allah? Min ai ababal jannata syita. Wahai perempuan yang sudah melaksanakan tadi yang 5 tadi, silakan engkau masuk ke dalam pintu surga dari mana saja yang kau kehendaki. Suruh pilih Bu. Amin ya rabbal alamin. Ibu pengen nggak masuk surga? Pengen nggak dirindukan sama surga? Pengen tahu nggak apa aja yang membuat kita dirindukan sama surga? Bener nih ya. Ada kerang di dalam karung kejepit batu, pasang kuping biar terang. Saya jelasin satu persatu. Ada Rasulullah SAW bersabda, arba'atun dahulal jannah, ada 4 yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apaan tuh? Yaitu yang pertama wajhun malih. Apa Bu? Wajhun malih, perempuan yang dirindukan sama surga, wanita-wanita penghuni surga, yaitu wanita yang mukanya wajhun malih itu mukanya selalu tersenyum sama suaminya, selalu tersenyum dengan keluarganya, selalu tersenyum dengan tetangganya, selalu tersenyum dengan seluruh bestinya atau teman-temannya. Iya gak Bu? Nah, ada emang orang yang cemberut? Ada Bu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang buang muka, mukanya cuma satu dibuang. Kalau ada yang ngumpet bagaimana? Kagak punya muka. Iya. Nah, jadi kita kalau pengen menjadi orang yang dirindukan oleh surga, kita banyak tersenyum. Ya, asal ada lawannya. Kalau ibu tersenyum sendirian di pinggir jalan juga repot. Ya, kalau di sini banyak temannya enggak? Banyak. Ibu dari situ assalamualaikum, masuk ketemu salaman, manggil datang kiani patah sokahani ilahu firullahu maqobla ayat apa. Siapa orang yang datang terus bersalaman, menatap matanya, senyuman, mengucapkan 5S, salam, sapa, sopan santun. Ibu kira-kira ketemu teman begitu, ibu enak gak hatinya? Nikmat gak Bu? Masya Allah lihatnya, walaupun mukanya enggak kinclong, walaupun mukanya enggak glowing, mukanya hitam legam, ketika senyum yang kelihatan cuma giginya doang, tapi dia senyum Bu, enak gak di hati? Masya Allah Bu. Karena orang itu manusia itu ada 2 model. Ada yang modelnya ketika dia itu enggak ada, orang itu cari saking senangnya, dan ketika dia datang ibu, orang semuanya senang, orang semuanya bahagia. Apa yang dia ucapkan selalu bermakna, apa yang dia keluarkan selalu enak, membuat kita semuanya nyaman. Enak gak punya teman seperti itu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada manusia itu yang modelnya ibu, kalau dia datang kagak demen banget dah yang lain. Kalau dia datang udah diam semuanya. Ya, ada gak yang begitu? Ya, berarti hati kita yang sakit. Jangan suka merubah orang lain, kitanya. Ya Bu ya, nunjuk orang itu adalah satu, nunggu kita berapa? 4. Yang robahlah hati kita ya Bu ya. Ada Bu yang model begitu. Ya kalau udah datang ya udah kagak demen banget dah. Ya karena apa? Karena pembicaraannya dia selalu yang enggak enak. Kalau enggak selalu mencela, selalu mengumpat ya Bu ya. Jadi kita tidak suka. Kalau enggak datang alhamdulillah. Tapi kalau yang pertama ya, kalau enggak datang kita cari. Kira-kira ibu pilih yang mana? Yang pertama. Ya Allah, diri kita jadikan yang pertama.
Iya ya, kita jadi harus wajhun malih, selalu tersenyum. Awas suami jangan suka cemberut ibu. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami. Apa tuh? Lah maunya nikah dulu. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami, ridho ilahi. Hati-hati. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Doakan suami jika jihad menanti. Ayo yang ketiga bareng-bareng biar suaranya enak. Kalau saya kan nggak enak suaranya. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ikhlaskan suami jika menikah lagi. Apa urip untung gede. Ya emang begitu lah, kagak ngapa-ngapa. Kalau ibu contoh saya ikhlas, tapi ya suami saya mau nikah lagi. Iya, satu ya. Ibu, ya Allah bu, nah enak kalau tersenyum begini ya bu ya. Besok kalau masuk yaitu 5S rapin salam, sapa, sopan, santun. Makanya dikatakan orang yang duduk di majlis taklim Allah kasih najalat sakinah, Allah berikan ketenangan hatinya. Saya lihat banget ibu cakep-cakep banget, tenang banget hatinya. Yang saya dilihat di sono kayak Syahrini, yang di sini kayak Nikita Willy, yang di luar kayak Nikita cantik pokoknya semua, karena tadi diberikan ketenangan. Coba tenang semuanya, mau yang jider kek, yang jiler kek, yang jipang kek, yang jilor kek. Ya, apaan tuh? Iya, kagak ngapa-ngapa di sini tidur bu. Ya Allah, saya dari semalam kagak bisa tidur di rumah. Saya datang aja ke majlis taklim, datang langsung nyender, langsung jilor. Ya, emang kalau di majlis taklim kan enak ya bu ya. Coba ibu baru datang lagi ada yang ngasih, masya Allah nikmat banget tidur, kagak ngapa-ngapa ya. Kalau saya ngisi ibu boleh ngaji sambil nyender, boleh ngaji sambil gelonjor, boleh ngaji sambil jirok, sambil ngorok, boleh. Apalagi jipa ngaji punya gelang sampai ke ketek dipakai, kagak ngapa-ngapa. Ya bu ya, yang nggak boleh satu ngobrol, nggak boleh satu ngobrol, karena ibu nggak mungkin kedengeran, ibu yang kedengeran samping kayak ngobrol ya bu ya. Insya Allah ibu jangan takut, silakan pada selonjor nggak apa-apa daripada pulang sakit ya bu ya. Yang kedua, wanita-wanita yang dirindukan surga yaitu yang lisanun fasih, lisannya yaitu fasih, apa yang keluar dari lisannya selalu baik, kata-katanya bermakna bagi kita, kata-katanya nasihat bagi kita ya, enggak sembarangan bicara, apalagi dia bohong, apalagi dia dusta, apalagi dia namimah. Jangan sekali-kali kita punya penyakit aib. Kalau kita sudah punya penyakit aib itu sudah susah bu. Ada di sini yang punya penyakit aib? Nah, insyaallah gak ada. Kalau di sini gak jauh beda. A-nya angkuh, I-nya iri, D-nya dengki, S-nya sombong. Jangan sampai tidak akan masuk surga orang yang punya penyakit aib. Na'udzubillah. Jauhin bu. Karena kalau udah punya penyakit aib, ibu ke dokter manapun gak mungkin mempan. Mau ibu 10 dokter spesialis gak bisa. Adanya di mana? Bengkelnya ada di majlis taklim. Majlis taklim adalah bengkelnya orang yang lagi punya penyakit hati. Masya Allah bu. Apalagi ini dari bulan Sya'ban, jangan pada ngomongin orang ya, jangan sombong, jangan iri ibu. Ya itu ya, di bulan Sya'ban kita harus banyak bersolawat, banyak mohon ampun. Makan roti jangan sambil lari, kalau jatuh rugi sendiri. Bersihkan hati, jaga hati, karena Ramadan sebentar lagi. Kue talam harganya ceban,
tolong maafkan. Masya Allah. Kalau mau nggak maafin aja hatinya sempit, mau sampai kapan? Siapa orang yang Ramadan ketemu Ramadan dia masih ada benci di dalam hatinya, tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ada di masjid kali ini semuanya bersih, Masya Allah, cakep-cakep, bersih jasmaninya, bersih rohaninya, bersih hatinya, glowing mukanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga apa Bu? Yang dirindukan wanita yang dirindukan sama surga itu adalah qalbun taqiyun. Apa artinya? Qalbun taqiyun itu hatinya selalu terpaut, hatinya selalu terikat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang, dimanapun dia selalu takwa. Mau ke pasar takwanya dibawa, mau ke pengajian takwanya dibawa, mau keluar kemana aja takwanya dibawa. Enggak, ini makan lagi di luar. Udah dah, kita ngomongin orang kagak ngapa-ngapa. Ya Bu ya. Nah, jadi enggak boleh. Ya, jadi kita itu hati kita dimanapun kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita menjalankan semua perintah Allah, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pipti-pipti. Kan kita masih begitu. Apa itu? Perintah Allah kita kerjain, larangan Allah juga. Jangan hilangin ya. Kita insya Allah mudah-mudahan. Kadang-kadang kita ini begini Bu, kalau lagi di pengajian takwanya naik. Kalau lagi di tempat ngerumpi takwanya turun. Ya Bu ya. Makanya berarti kita harus sering-seringnya datang ke majelis taklim biar hatinya selalu bersih. Ini kan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah kata Nabi. Kita jangan mau cuma sampai ke taman surganya aja ya Ustazah. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu tadi apa Bu? Yang terakhir yadun, yaitu yadun sahiyun. Yadun sahiyun yaitu orang yang tangannya, seorang perempuan yang tangannya pemurah. Ya, pemurah, bukan pemurah itu akan tangannya cepat ya Bu ya. Nah, jadi tangannya itu dia selalu pemurah. Ada apapun orang memerlukan kita gerak cepat langsung. Bu, bantuin saya, oke? Bu, saya besok mau bayar anak, tapi uangnya belum ada. Ibu boleh nggak saya datang ke Ustazah Hasan? Ustazah, pinjamin dulu ke 10 juta. Ya, ibu buat apa Ustazah? Ini besok saya mau ituin buat anak. Oh, itu silakan ada. Siapa orang yang berikan kemudahan kepada saudaranya, nanti pada hari kiamat Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Siapa yang membahagiakan orang lain, nanti pada hari kiamat Allah bahagiakan. Cuma tinggal dia bayar. Besok masih datang masih pinjamnya. Nah, ini kan duitnya nggak berseri Bu. Ini dua nih. Kalau ada sekalinya nggak laku. Nggak laku ya. Ya udah kayak saya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Bu ya. Mudah-mudahan kita jadi wanita-wanita yang nggak pelit Bu. Ya. Karena kalau pelit repot ya Bu ya. Kan karena anak sekarang kita orang pelit, ukurannya sempit ya Bu ya. Dan juga tidak diperbolehkan di dalam kitab ya, kemarin lagi ngaji kemis Wasiatul Mustafa dikatakan Rasulullah SAW melihat ibu di atas pintu surga itu ada tulisan yang artinya begini, saya lupa hadisnya, yang artinya begini Bu, aku harapkan wahai surga bagi orang yang pelit masuk ke dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu di pintu surga ada tulisan seperti itu. Berarti Allah melarang kepada surga masuk ke dalamnya orang-orang yang pelit, yang bahil, yang koret, yang kodet, yang kumat, yang kedikir, yang pantat kuning, mereka hesek, itu nggak bisa masuk ke dalam surga. Insya Allah kita nggak jadi orang yang pelit ya Bu ya. Orang pelit itu apa? Orang al-bahilu, orang yang pelit itu baidun minallah
ba'idun jauh dengan manusia, qoribun binar dekat dengan neraka. Alhamdulillah. Ya Bu. Sekarang ibu punya teman yang pelit, ibu demen nggak teman sama dia? Ibu pilih yang baik apa pilih yang pelit? Nah, berarti kita jangan pelit ya Bu ya. Apa dia kagak mau deh teman sama dia, pelit banget, dia mau nyubit nggak mau dicubit. Ya kadang-kadang kan begitu, kita jauhin. Makanya benar hadisnya kan, orang pelit yaitu ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minanas, jauh dari teman, kagak ada yang mau nemenin. Tapi sebaliknya, orang yang pemurah tangannya yaitu qoribun minallah, dekat dengan Allah, qoribun minanas, dekat dengan manusia, depan semuanya sama dia. Ya, ayo siapa yang pemurah? Bisa kita lihat aja. Ya. Terus apa? Yaitu ba'idun minanas, jauh daripada api neraka. Ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu wanita ya Bu, penghuni surga, termasuk kita insya Allah pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang Bu, ibu mau masuk ke dalam surga? Saya tadi udah kasih tahu, yaitu perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang dirindukan surga atau penghuni surga ada berapa? Yang pertama, ayo yang bisa saya kasih minuman ya. Ya, selalu tersenyum Bu ya, selalu tersenyum melihat guru kita ya Allah. Ustazah Nurdaya selalu tersenyum, Ustazah Aisyah tersenyum, ya semuanya pada tersenyum. Itu contohin ustazah kita, Ustazah Nurdaya apalagi orangnya begitu sabar. Ya, itu contoh bagi kita Bu, orang tua kita jarang 1001 orang tua seperti itu Bu. Ya, nah dengan barokahnya, dengan doanya insya Allah jadikan keberkahan bagi kita semuanya ya Bu ya. Perhatiin dia Bu ya, benar ya, perhatiin orang sabar banget. Kita kalau saya belum tentu Bu bisa seperti itu. Kalau saya kesel dosa apa aja gitu. Iya, tapi apa? Kalau benar ya, kalau salah kita minta maaf, sama aja. Yang kedua apa? Ayo, yang kedua apa? Ya, lisanun fasih. Ya, yang ketiga qalbun taqiyun. Hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ayo siapa yang apa? Anak apa yang terakhir? Gimana sih katanya ustazah? Yang terakhir apa Bu? Iya, yadun sahiyun, punya tangan yaitu pemurah, selalu memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Alhamdulillahirabbil alamin Ibu ya. Dan kita doain pada hari ini seluruh daripada ustazah-ustazah kita, yaitu ketua DKM kita dan juga pimpinan Majelis Taklim Majelis Taklim Al Hasanah, yaitu Ibu Ustazah Urip, Ibu Ustazah Hidayah, Ustazah Jaisa, pokoknya semuanya nih ustazah yang ada di sini ya Bu ya, kita sebutin mudah-mudahan ya Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan dalam rezekinya, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, perjuangannya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan ya Allah berikan guru-guru kita itu yaitu keberkahan dalam rezekinya, warizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allah jadikan semua keturunan anak cucu mantunya yang soleh dan salihah berhasil dunia dan akhiratnya, membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh jamaah juga begitu, mudah-mudahan dipelihara kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah taminiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan untuk yang hadir semua pada hari ini, saya ulang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Buah semangka di belakang, mudah-mudahan bermanfaat. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.